Rema hari ini, Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayah Fani adalah seorang pendeta dan seringkali ayahnya mengajak Fani ketika akan berkhotbah di luar kota. Hari itu mereka berangkat ke Semarang dengan mobil. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba saja ban mobil yang mereka kendarai meletus dengan sangat keras. Ayah Fani pun kehilangan kontrol untuk keseimbangan mobil itu, sehingga ia terpaksa harus membanting setir ke kiri jalan agar tidak menabrak kendaraan lain. Akibatnya mobil tersebut menabrak pohon dengan kencang dan mereka sedikit terbanting. Namun, sekalipun mengalami kecelakaan, kondisi Fani dan ayahnya tidak terluka sedikit pun. Dalam kondisi masih kebingungan, Fani teringat ayahnya pernah berkata, "Ketika Tuhan memberi kita tugas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita." Kisah Fani tidak jauh berbeda dengan kisah Rasul Paulus dalam perjalanannya menuju Roma. Ketika itu kapal yang ditumpangi Rasul Paulus digoncang badai yang sangat dahsyat. Cuaca di laut kala itu sangat buruk. Baik siang dan malam, langit ditutupi awan yang dibawa badai, sehingga orang-orang di kapal itu tidak dapat melihat matahari atau bintang-bintang untuk menentukan arah kapal. Dalam situasi yang sulit itu, Rasul Paulus berkata, "Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-22. Paulus tidak perlu khawatir bahwa ia akan mati di laut, sebab Tuhan telah menentukan bahwa ia akan pergi ke Roma dan harus menghadap Kaisar. Kisah-kisah di atas menyadarkan kita bahwa ketika kita hidup seturut rencana serta panggilan Tuhan, maka penyertaan dan pertolongan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita, terutama ketika kita melangkah untuk mewujudkan kerinduan Tuhan atas jiwa-jiwa. Apapun badai kelam yang tengah menerpa hidup kita, pasti akan dibuahkannya menjadi pelangi kemuliaannya, sehingga kita pun bisa menunaikan mandatnya tanpa halangan yang berarti. Bagaimana sikap hati Anda selama ini dalam menanggapi mandat Tuhan dalam hidup Anda? Apa yang terjadi ketika Anda berjalan untuk melaksanakan mandat yang Tuhan berikan? Bagaimana Anda mengatasi atau menghadapi segala badai dalam hidup Anda dalam perjalanan Anda melaksanakan mandat dari Tuhan? Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Engkau memilih kami untuk menerima mandat membebaskan bangsa dari kegelapan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan menolong kami, sehingga kami dapat melaksanakan mandat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan akan menyelamatkan kita, sebab Dia sudah memberikan kita mandat untuk membebaskan bangsa ini dari kegelapan.